Sama siang teman-teman. Untuk pertemuan pertama kita terkait dengan kontak dan pengantar analisa jabatan. Ini kontrak, penilaian, dan pengantar analisa jabatan. Seperti biasa kontrak programnya ya teman-teman, dengan mata kuliah yang saya sebelumnya, keterlambatan, konsekuensi keterlambatan, boleh minum, toleransi kehadiran 2 kali, tidak dalam satu UTS UAS ya teman-teman. Kemudian penilaiannya, proyek di mata kuliah Najab bobotnya cukup besar, 50%, tugasnya 20%, dibagi jadi 2 tugas, UTS-nya 30%, dan UAS-nya itu penilaian hasil proyek 50% di atas. Kemudian kita langsung ke pengantar. Pertanyaan Najab adalah bagaimana menganalisis dan mendesain. Jadi Najab itu adalah kegiatan dalam menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Jadi bagaimana menganalisa pekerjaan yang harus dikerjakan. Misalnya kita membuat sebuah cabang perusahaan baru, dan misalnya kita akan membuat cabang toko baru di area Boyolali gitu misalnya. Cabang Boyolali itu membutuhkan beberapa karyawan baru, seperti kepala toko, seperti untuk kasirnya. Nah, kita harus mengetahui apa yang harus dikerjakan kepala toko dan kasir tersebut, dan bagaimana mengerjakannya seorang kepala toko dan kasirnya, dan mengapa kasir harus melaksanakan kegiatan pekerjaannya. Kemudian satu merupakan informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu organisasi agar tujuan tercapai. Jadi dokumen tertulis dari setiap jabatan untuk mengetahui secara detail apa yang harus dikerjakannya, supaya tidak terjadi overlap job desk. Sering terjadi di tempat kerja itu banyak yang mengalami overlap job desk antara satu dengan yang lainnya. Kemudian siapa yang melakukan job analysis? Paling tidak karyawan sendiri dan supervisornya. Jadi seorang karyawan itu bisa melakukan analisa jabatan terhadap pekerjaannya. Ya, saya setiap hari bekerja apa saja, mulai dari datang, dicatat, sampai pulang pekerjaannya apa saja. Sehingga itu menjadi dasar dalam menuliskan dalam dokumen analisa jabatan jika sebuah perusahaan belum memiliki dokumen analisa jabatan. Dan juga akan dievaluasi oleh atasan langsungnya, usernya atau supervisornya. Kalau perusahaan besar itu biasanya menggunakan analisa dan juga konsultan dari luar perusahaan. Ya, jadi mereka punya tim sendiri, tim analisis sendiri untuk melakukan analisa jabatan. Biasanya departemennya masuk HR, tapi subnya di Organization Development, OD ya. Kadang OD berdiri sendiri, kadang juga masih bergabung dengan tim HR, dan juga bisa jadi juga menggunakan tim dari luar. Kemudian departemen kerja dan lembaga terkait mungkin juga sangat mungkin terjadi ya, menggunakan departemen tenaga kerja, sehingga hal tersebut bisa dilaksanakan oleh departemen tenaga kerja dan lembaga kerja terhadap pekerjaan-pekerjaan yang mungkin terjadi di beberapa perusahaan yang memiliki karakteristik yang sama. Nah, kapan dilakukan Najab? Pada saat perusahaan itu sedang berdiri. Contoh, punya cabang baru paling tidak ya. Tadi saya mengatakan kita akan merencanakan punya cabang baru, misalnya bengkel baru di daerah Boyolali atau toko baru di Boyolali. Itu kan harus melakukan analisa jabatan di sana, apakah jabatan yang sama di Solo dengan di Boyolali itu harus memiliki job desk yang sama, atau bahkan mungkin yang berbeda.
sama-sama kepala toko, tapi mungkin memiliki job desk yang berbeda karena memiliki karakteristik yang berbeda di satu tempat dengan yang lainnya. Kemudian pada waktu suatu jabatan baru dibuat, ada jabatan baru, ya misalnya kepala toko langsung kasir sebelumnya, tapi karena pengembangan organisasi, jadi kepala toko tidak langsung ke kasir, tapi ke misalnya ke supervisor dulu gitu ya, dari manajer toko, kemudian di bawahnya ada supervisor, baru ke pelayan dan kasir. Nah, jadi itu bisa dilakukan analisis jabatan. Kemudian pada waktu ada perubahan besar dan signifikan dalam organisasi seperti adanya teknologi baru, metode, prosedur maupun sistem-sistem baru yang di perusahaan. Jadi misalnya ada teknologi baru, AI baru, ya metode baru, itu harus dilakukan analisis jabatan. Contohnya teknologi itu kan seperti orang jualan online sekarang yang membalaskan tidak langsung dicap oleh penjualnya, bisa pakai robot, bisa pakai AI. Nah, itu harus dilakukan analisa jabatan. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.